Setelah 3 tahun menjalankan misi, sistemku akhirnya muncul lagi. Hosran, dia bukan karakter utama. Air mata mulai mengalir di wajahku. Dasar bajingan, isaku. Aku tahu, ini seharusnya novel romantis yang manis dan sentimental. Bagaimana mungkin aku berakhir dengan pemeran utama wanita yang sebenarnya adalah sukubus? Keesokan harinya, pemeran utama wanita palsu yang selama 3 tahun ku coba taklukkan itu menemukanku. Ekspresinya hancur. Suaranya berbisik penuh kesedihan. "Setelah semua yang kulakukan untukmu, apakah aku masih belum cukup?" tanyanya. "Katakan saja siapa dia. Setidaknya biarkan aku pergi dengan sedikit bermartabat." Aku menelan ludah. "Kau tahu aku. Aku bukan tipe orang yang menyukai wanita. Semuanya dimulai ketika aku tanpa sengaja terjebak dalam novel romantis murahan. Naskah yang kuterima penuh dengan kisah cinta. Hal paling intim yang dilakukan tokoh utama dalam keseluruhan cerita hanyalah berciuman. Ternyata aku membaca versi bajakan dari plotnya. 3 tahun bersama, ini adalah rutinitas harian yang melelahkan. Agar tidak benar-benar mati kelelahan, dietku menjadi campuran ginseng, bubuk protein kelas atas, dan setiap suplemen mahal yang bisa kudapatkan. Mengapa? Karena istriku memiliki nafsu makan yang bisa menguras seekor badak. Seberapa parah? Katakan saja dulu aku punya cadangan. Sekarang, aku beruntung jika bisa minim setetes saja. Terkadang jernih dan aku cukup yakin itu hanya, ya kau tahu. 3 tahun pernikahan dan sistem akhirnya muncul kembali. Seketika, aku hancur. 3 tahun? Apakah kau tahu apa yang telah kulalui selama ini? 3 tahun terakhir, aku meratap. Aku berjaga siang dan malam. Dan lihat aku. Aku harus memakai celana boxer dengan bagian selangkangan yang dipotong hanya untuk menghemat waktu. Berhenti mengeluh dan lari. Dia bukan tokoh utamanya. Sistem itu meraung. Itu seperti sirene peringatan yang menjerit di kepalaku. Apa? Tulang punggungku langsung tegak lurus. Aku sudah mengincarnya selama 3 tahun dan kau baru sekarang memberitahuku bahwa aku salah orang. Bagaimana dengan semua penderitaanku? Semua rasa sakit? Dan bagaimana dengan hadiah 20 juta dolar yang kau janjikan padaku ketika aku berhasil? Hadiah? Lupakan hadiahnya. Jika kau tidak lari, kau tidak akan punya kehidupan lagi untuk dijalani. Aku bergegas mengenakan celanaku, mengambil tas ransel dan dengan panik memasukkannya dengan tumpukan uang tunai dari brankas. "Cepat tuan rumah," desak sistem itu. "Jika penipu ini tahu kau mengetahui kebenaran, kau tidak akan pernah bisa lolos. Kau adalah sistemnya, kau maha kuasa, kau adalah yang terpenting di alam semesta." "Tuan rumah, aku masih seorang magang," teriaknya, terdengar seperti hampir menangis dalam hierarki sistem yang agung. "Aku hanyalah ikan kecil. Tapi kau bilang kau teliti. Aku sudah menjalankan simulasi ini ribuan kali. Seharusnya tidak ada masalah. Aku masih tidak mengerti apa yang salah sehingga menyebabkan bug sebesar ini. Pokoknya tuan rumah, yang bisa kulakukan hanyalah memberimu peringatan ini. Kau urus sendiri." Aku mengambil koperku yang sudah siap dan mengenakan jaket, menghentikan sistem sebelum ia bisa menghilang lagi. Bahkan jika kau tidak muncul, aku sudah merencanakan pelarianku dalam beberapa hari ke depan. "Pokoknya," kataku, suaraku bergetar, "kau tidak tahu betapa jahatnya dia. Bahkan kuda pekerja pun tidak akan diperlakukan sekeras ini. Seburuk apapun sistem sialan ini, beritanya adalah yang terbaik yang pernah kudengar dalam beberapa tahun terakhir." Aku selalu bertanya-tanya, mengapa tokoh utama wanita dalam novel yang konon manis ini begitu mudah dirayu. Pada hari yang sama, kami resmi berpacaran. Dia hampir melahapku di barisan belakang bioskop. Seharusnya aku tahu saat itu neraka macam apa yang akan kuhadapi. Tetapi aku dibutakan oleh kecantikan Isabella, dan aku masuk ke kapal bajak lautnya. Baru setelah kami menikah, aku menyadari kebenarannya. Kupikir aku punya motif tersembunyi. Motifnya jauh lebih buruk. Semuanya dimulai di tahun pertama kuliahku. Aku jatuh dari langit dan masuk ke tubuh seorang anak bernama Ethan Hayes. Misiku sederhana. Kencani tokoh utama wanita dalam novel itu. Lindungi dia, cintai dia, sayangi dia, dan bantu dia menjadi raksasa industri. Kemudian pada hari perusahaannya go public, aku seharusnya meninggalkan dia dan anak kami yang belum lahir, pergi dan kembali ke duniaku untuk menikmati kehidupan mewah. Mengikuti petunjuk sistem, aku melihat Isabella di tengah kerumunan dan hampir tersedak ludahku sendiri. Kulitnya mulus, kaki jenjang dan stoking hitam, dada yang menjanjikan masa depan penuh cinta yang memuaskan. Aku tahu tokoh utama pria dalam buku ini makan enak, tapi aku tidak tahu dia sedang berpesta seperti ini. Hanya satu pandangan saja sudah cukup membuat darahku mendidih. Bahkan sistem pun tampak terkejut. Wow, mengapa tokoh utama wanitanya begitu cantik kali ini? Apa yang kau katakan?
Tidak ada, tidak ada. Maksudku, aku sengaja menyimpan yang ini untukmu, tuan rumah. Sistem ini tidak memiliki kelebihan lain selain ketelitian dan keandalannya. Aku hanya berakting. Yah, aku tidak yakin tentang ini, kataku, mencoba terdengar enggan. Tapi jika ini untuk misi, kurasa aku bisa berkorban. Di dalam hati, aku sangat gembira. Dengan wanita seperti itu, aku dan calon anakku tidak akan pernah kelaparan. Ibu tidak perlu khawatir tentang kami lagi. Awalnya karena aku tahu skenarionya semuanya berjalan lancar. Klise-klise itu tercipta dengan sendirinya. Dia diganggu oleh preman dan aku berperan sebagai pahlawan. Hujan turun dan dia tidak punya payung, jadi aku muncul dengan payung, menariknya mendekat. Dia jatuh ke danau dan aku memberinya napas buatan di bawah air, yang juga merupakan kesempatan pertamaku untuk menghargai keahliannya dari dekat. Setelah itu dia jatuh cinta padaku. Kami terjun langsung ke dalam kisah cinta yang penuh gejolak. Semuanya berjalan begitu lancar, rasanya seperti jebakan. Baru 2 hari yang lalu aku menyadari itu memang jebakan. Itu semua ulahnya, konspirasi. Peran pemburu dan mangsa telah terbalik. Dan sekarang, saat aku ingin melarikan diri, aku malah terjebak. 2 hari yang lalu adalah hari jadi kami. Untuk memastikan dia bersenang-senang dan untuk mencegah diriku menjadi pria pertama dalam sejarah yang meninggal karena kelelahan di kamar tidur, aku telah menghabiskan 2 minggu terakhir untuk menimbun peningkat performa. Aku bahkan memasang penguat psikologis, menggantung poster bintang utara pribadiku tentang hiburan dewasa di dinding. Ketika semua persiapan selesai, aku menyadari komponen terpenting. Oli pelumas khusus hampir habis. Tanpa ragu, aku melompat ke mobilku untuk pergi ke pemasokku. Di perjalanan, aku melihat sosok yang familiar. Bukankah dia bilang dia ada pertemuan dengan klien penting hari ini? Naluri buruk seorang pria membuatku mengerem mendadak. Aku memarkir mobil di tempat tersembunyi dan merayap mendekat. Dia duduk di kedai kopi, sesekali melirik jam tangannya. Dia jelas sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian, bunyi klik-klak sepatu hak tinggi terdengar. Aku mengintip keluar dan melihat seorang gadis berbaju krem. Seorang wanita bergegas mendekat. Ia memiliki rambut panjang terurai dan mata selembit aliran air jernih. Ia secantik Isabella. Lebih penting lagi, ukuran bajunya 36E. Aku menelan ludah. Ini jelas bukan karena aku lapar. Isabella tampak lega melihatnya. Apakah sudah siap? Wanita itu mengangguk. Ini baru prototipe untuk saat ini. Aku tidak tahu apakah ini akan mencapai apa yang kita harapkan, atau apakah kita akan menghadapi masalah yang sama seperti sebelumnya. Jika aku tidak begitu cepat bertindak sebelumnya, kau sudah tahu. Tidak akan. Paling buruk penggunanya hanya akan merasa lebih lemah, lebih mengantuk, memiliki umur yang lebih pendek, dan ada hotel tepat di sebelah. Haruskah kita mencari subjek uji dan mencobanya? Isabella ragu sejenak, lalu mengangguk. Dari percakapannya, aku mengetahui nama wanita lain itu adalah Claire. Karena aku berada sangat jauh, aku hanya bisa mendengar potongan-potongan kecil. Sebelumnya, pergi ke hotel. Apa yang sedang direncanakan kedua wanita ini? Mungkinkah Isabella seorang lesbian? Berpikir mengenai nafsu makannya yang tak terpuaskan, aku menggelengkan kepala dengan tegas. Hampir ketahuan terakhir kali. Itu terakhir kali. Dan dengan siapa? Apakah itu waktu aku mengira dia lembur kerja, tapi dia pulang basah kuyup oleh keringat? Atau waktu aku tidak bisa menemukan botol minyak penambah vitalitas yang baru dan dia bilang kucingnya menjatuhkannya? Semakin aku memikirkannya, semakin dingin perasaanku. Bagaimana jika benda yang mereka uji ada hubungannya denganku? Bagaimana jika kedua wanita ini bahkan bukan manusia? Lagi pula, karakter novel romantis normal macam apa yang bisa menguras energiku sedemikian rupa sehingga bahkan 1 galon teh ginseng pun tidak bisa memperbaikinya? Aku memarkir mobilku di tempat tersembunyi di seberang hotel. Aku mengambil topi baseball dan masker cadangan dari bagasi mobilku dan menyelinap ke lobi. Saat aku sampai di lift, aku mendengar suara Claire dari dalam. Isabella, apakah kau yakin ingin terus menggunakan benda itu? Tubuh suamimu akan segera menyerah. Pemindaian terakhir menunjukkan indeks vitalitasnya telah turun di bawah garis dasar. Dia harus menanggungnya. Suara Isabella dingin, lebih keras dari yang pernah kudengar. Tanpa kekuatan hidupnya untuk menggerakkannya, apa yang akan terjadi pada rencana kita? Bahkan jika dia mati. Suaranya memudar saat pintu tertutup. Aku tidak mendengar sisanya, tetapi kalimat itu seperti tusukan es yang menusuk hatiku. Tak heran aku kelelahan setiap hari. Tak heran suplemen sebanyak apapun tidak membantu. Aku tidak bersama dengan istriku. Aku berfungsi sebagai baterai manusia untuk wanita ini. Sistem, sistem. Aku berteriak dalam hati. Tidak ada jawaban. Sialan, kau kode yang tidak berguna. Ding, host.
tidak pantas mengumpat pada sistemmu. Syukurlah. Sistem. Aku hendak memberitahunya apa yang kutemukan, tetapi ia memotongku. Daya sistem sangat rendah, memasuki mode hibernasi. Hati-hati, host. Tidak berguna. Ia selalu mengecewakanku di saat yang paling buruk. Sambil menggertakkan gigi, aku memutuskan harus mencari tahu apa yang mereka rencanakan. Aku menemukan tangga darurat dan mulai mendaki, mendengarkan dengan seksama di setiap lantai. Akhirnya di lantai 12, aku mendengar suara Claire datang dari balik pintu. Mesin baru ini lebih baik, meskipun dia tidak akan langsung pingsan seperti sebelumnya. Mesin ini bisa menopangnya lebih lama. Tepat saat aku mencondongkan tubuh untuk mendengarkan lebih dekat, gagang pintu berputar. Jantungku berhenti berdetak. Aku bergegas kembali ke tangga. Pintu terbuka dan Isabella menjulurkan kepalanya. Aneh, aku yakin aku mendengar sesuatu di luar sini. Ada apa? Suara Claire terdengar dari kamar mandi. Tidak ada apa-apa. Sudah lama sekali kita tidak mandi bersama. Tedah, aku sudah siap. Aku membawa semua mainan kita. Tapi bisakah tubuhmu menanganinya? Apakah mereka sebenarnya lesbian? Aku bersembunyi di balik bayangan tangga. Telingaku berdengung. Apa jadinya aku selama 3 tahun terakhir? Sebuah baterai gratis dan cerita palsu yang nyaman. Jadi, mereka menggunakan kekuatan hidupku untuk memberi daya pada sebuah mesin, sambil menjalin hubungan rahasia. Plot ini lebih kacau daripada novel bajakan manapun. Saat aku berdiri di sana dengan tercengang, aku mendengar suara pancuran air menyala bercampur dengan tawa ringan mereka. Aku mengepalkan tinju, campuran amarah dan ketakutan bergejolak di dalam diriku. Aku merasa sangat marah pada diri sendiri karena telah dipermainkan. Takut jika mereka menemukanku, mereka akan Melakukan hal yang lebih buruk daripada sekadar menggunakanku sebagai baterai. Mereka akan membungkamku selamanya. Tepat saat itu, teriakan minta tolong terdengar di telingaku. Tolong! Tolong aku! Aku mendengarkan dengan seksama. Suara itu berasal dari kamar sebelah mereka. Aku mengendap-endap ke kamar 1208, dan suara itu semakin keras. Biarkan aku keluar. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Suara itu terdengar familiar. Aku berusaha mengingat-ingat, lalu rasa takut yang dingin menyelimutiku. Itu Tuan Peterson, eksekutif yang kutemui di makan malam bisnis. Dia baru saja memberitahuku minggu lalu bahwa Isabella akan bertemu dengannya untuk membahas kemitraan. Dia pergi ke pertemuan itu lalu menghilang. Keluarganya bahkan melaporkannya sebagai orang hilang. Jadi aku bukan satu-satunya korban. Aku hendak mengetuk pintu ketika aku mendengar langkah kaki di belakangku. Aku segera kembali ke tangga tepat waktu. Melalui celah di pintu, aku melihat Isabella keluar dari kamarnya mengenakan jubah bandi. Dia memegang alat hitam dengan beberapa kabel terpasang seperti semacam monitor medis. Dia berjalan ke kamar 1208 dan memasukkan kode. Pintu terbuka dengan bunyi bip. Isabella, kau tahu apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, atau kalau tidak... Isabella tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku mendengar alat itu berbunyi bip 2 kali, diikuti oleh erangan kesakitan Tuan Peterson. Sesaat kemudian, Isabella keluar. Layar alatnya bersinar terang. Kulit kepalaku merinding ketakutan. Dia juga menculik Tuan Peterson untuk menguras kekuatan hidupnya. Jika dia menemukanku menguping, nasibku akan jauh lebih buruk daripada nasibnya. Aku hendak menyelinap pergi ketika aku mendengar suara Claire dari dalam kamar mereka. Isabella, haruskah kita menambahkan sesuatu yang ekstra untuk suamimu? Aku selalu merasa kita kekurangan sedikit. Suara Isabella berubah dingin. Lakukan saja. Saat kita punya kesempatan, tingkatkan kekuatannya. Kali ini, semuanya atau tidak sama sekali. Entah dia mati atau aku berhasil. Aku tidak berani mendengarkan lagi. Aku menyelinap pergi dan pulang. Begitu sampai di rumah, aku langsung menuju brankas. Misi ini adalah jebakan maut, persetan dengan novel romantis yang manis. Aku mengambil uang tunai dan segera meninggalkan kota. Detik berikutnya, pintu depan villa terbuka. Aku melompat secara naluriah, meraih ikat pinggang kulit dari kursi untuk membela diri. Sayang! Suara Isabella yang menggoda memanggilku. Sebuah tangan lembut dan halus menyentuh punggungku, meluncur ke bawah bajuku sampai jari-jarinya mengait ke ikat pinggang celanaku. Di hari lain, mungkin aku akan menuruti keinginannya. Tapi sekarang, mengetahui niat sebenarnya, semua keinginan yang kumiliki telah lama hilang. Sialan, aku mengencangkan cengkramanku pada ikat pinggang, mengatupkan rahangku, dan berputar. Hah, Isabella, kenapa kau membawa 2 pengawal wanita? Aku cepat-cepat melonggarkan ikat pinggang yang tanpa sengaja kukencangkan di lehernya. Aku berencana mencoba sesuatu yang baru dan menarik malam ini. Tapi sekarang, kau sudah pergi, dan Isabella melingkarkan satu lengannya di pinggangku.
tangan lainnya menjelajah dengan bebas. Bukankah memiliki penonton membuatnya lebih menarik? Dia tersenyum jahat dan mendorongku ke tempat tidur. Malam ini, hanya satu dari kita yang akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Dia menunggangiku, perlahan melepaskan pakaiannya. Tubuhnya bersinar di bawah lampu tersembunyi. Akhirnya, seorang pria bisa dibunuh, tetapi tidak dipermalukan. Aku bangkit, membalikannya ke punggungnya. Kau yang meminta ini. Pertempuran dimulai. Saat berikutnya aku sadar, itu 2 hari kemudian, sistem membangunkanku. Postren. Dia bukan tokoh utama. Aku langsung menangis. Leluhurku pasti telah mengawasiku. Aku adalah laki-laki terakhir dalam garis keturunan keluargaku selama 3 generasi. Namun, ini tidak bisa berakhir denganku. Setelah cobaan itu, aku mungkin tidak akan punya anak setidaknya selama setahun. Tubuhku terlalu lemah. Aku memberi isyarat ke arah 2 pengawal wanita yang berdiri di pintu kamar tidurku. Apakah kalian yakin aku bisa keluar dari sini? Aku adalah sistem. Kalian harus percaya pada perencanaan telitiku. Bagaimana dengan Isabella? Dia hanya karakter sampingan yang jahat. Selama kalian melanjutkan alur cerita karakter utama yang sebenarnya, dia akan secara alami dihilangkan. Kau yakin, tuan rumah? Kau mempertanyakan ketelitianku. Jawabannya yang percaya diri, melegakan. Begitu misi ini selesai, aku akan membangun kuil besar untuk leluhurku. Aku akan melihat gunung dan lautan dan berkeliling dunia. Aku akan menjalani hidupku sepenuhnya. Sistem, apakah kau yakin karakter utama akan berada di tempat seperti ini? Tanyaku skeptis sambil mengamati alamat yang diberikannya kepadaku. Benar, aku berkendara selama 12 jam non-stop ke tengah gurun tandus. Sebuah papan bertuliskan, berburu spesies yang dilindungi dilarang keras, pelanggar akan dituntut. Melihatnya, aku menghela napas lega, setidaknya tempat ini punya hukum. Yang mengejutkan, ada motel di sini. Aku check-in, berencana untuk beristirahat semalaman. Keesokan paginya, aku bangun dan mendapati Isabella berdiri di samping tempat tidurku. Apa-apaan ini? Sistem? Sistem, di mana perencanaanmu yang teliti sekarang? Daya sistem tidak mencukupi, memasuki mode hibernasi. Dasar bajingan, teriakku dalam hati. Ekspresi Isabella hancur, suaranya putus asa. Setelah semua yang kulakukan untukmu, apakah aku masih belum cukup? Tanyanya. Katakan saja siapa dia, setidaknya biarkan aku kalah dengan sedikit bermartabat. Aku menelan ludah. Kau tahu aku bukan tipe orang yang suka perempuan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, suhu di ruangan turun 10 derajat. Pengawal yang berdiri di belakangnya hampir tertawa berbahak-bahak. Keluar! Suara Isabella seperti pecahan es. Para penjaga tersentak dan bergegas keluar ruangan. Begitu kami sendirian, dia menatapku dengan penuh kesedihan. Kau akan berpikir akulah yang sebenarnya telah menghancurkan hatinya. Pembohong, apakah karena kau sudah berkali-kali bersamaku sehingga kau bosan? Apakah itu sebabnya kau membuat alasan yang konyol? Tidak. Aku tidak pernah mendapatkan apapun. Aku hanya memberi, kataku, mengoreksi logikanya yang salah. Memberi? Isabella memutar matanya dan dengan sekali tarikan melepaskan ikat pinggangnya. Sebuah taman kenikmatan duniawi mekar di hadapanku. Aku menelan ludah. Aku harus mengakui dia benar-benar mempesona. Dia berjalan mendekat dan mendorong kepalaku ke arahnya. Sekarang, kau menerima atau memberi? Saat dia mendekat, keempat anggota tubuhku, ditambah satu, gemetar. Aku melepaskan diri dari genggamannya, meraih selimut dan membungkusnya di tubuhku. Aku ingin bercerai. Aku nyatakan dengan suara tegas. Apa yang kau katakan? Wajah Isabella suasana menjadi gelap. Dia tampak benar-benar marah. Para penjaga di pintu mendengar keributan dan kembali masuk. Aku meringkuk di sudut tempat tidur mencengkelam selimut. Ini menyedihkan. Aku seharusnya menjadi pria di sini. Bagaimana hidupku bisa begitu sengsara? Kataku, aku ingin bercerai. Bercerai? Isabella tertawa dingin. Baiklah, aku tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan karena dia berjalan mendekatiku dengan tatapan dingin di wajahnya. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kau telah memanfaatkanku, mempermainkanku, menjelajahi setiap inci diriku, luar dan dalam, atas dan bawah. Hari ini, kau akan membayar semuanya. Kemudian, dan hanya kemudian, aku akan setuju untuk bercerai. Wanita ini benar-benar psikopat. Dalam momen ketakutan yang luar biasa, tubuhku mengkhianatiku, dan Sedikit udara keluar dari pantatku. Tidak apa-apa, aku tidak ingin bercerai. Tidak bercerai. Kalau begitu berbaringlah kembali. Aku berbaring di tempat tidur, menyerah pada takdirku. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Tanyaku saat dia melakukan apapun yang dia mau. Dia menginginkannya. Saat kau berlari menyelamatkan diri, kau tidak terlalu memperhatikan peta kan? Aku tidak akan pernah membocorkan sistem. Sekacau apapun itu satu-satunya penyelamatku. Benarkah? Kami terlibat dalam tindakan yang paling intim. Namun, percakapan kami membosankan seperti laporan cuaca. Mengapa kau begitu kecanduan?
Aku mengajukan pertanyaan yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Bukankah semua anak muda seperti ini? Gumamnya, membungkuk dan membungkamku dengan dadanya. Buzz, buzz. Tiba-tiba, salah satu koper pengawal mulai bergetar. Saat mendengarnya, Isabella membeku. Dia langsung berdiri, bahkan tidak repot-repot memakai sepatunya saat berlari ke arahnya. Cepat, ke lab. Dia mengenakan jaket, dan sebelum pergi, dia berani menghiburku. Istirahat, kita akan melanjutkan saat aku kembali. Setelah dia pergi, sistem kembali online. Host, lari, lari. Aku merasa dadaku akan meledak karena amarah. Kau bilang karakter utama ada di sini. Bagaimana bisa Isabella menemukanku? Itu seharusnya tidak mungkin, kata sistem itu. Terdengar benar-benar bingung. Aku adalah sistem. Aku sangat teliti. Aku hanya berbaring di sana tanpa berkata-kata. Biarkan aku mencari tahu di mana kau mencolokkan servermu. Dasar bajingan. Aku berhenti. Aku tidak akan melakukan misi ini lagi. Kirim aku kembali. Maaf, fungsi itu tidak tersedia. Kalau begitu beri aku identitas baru. Aku akan mulai dari awal. Maaf, fungsi itu tidak tersedia. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Kurasa aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Beberapa bajingan melaporkanku, dan sekarang aku kehilangan semua hak administratifku. Sialan, setelah setengah jam hening, sistem itu tiba-tiba berteriak. Host, kau bisa pergi mencari karakter utama sendiri. Selama kau menemukannya, kau bisa mengatur ulang alur cerita dan semuanya akan kembali normal. Sejujurnya, aku sudah tidak percaya lagi sepatah kata yang dikatakan sistem bajingan ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Mengikuti sarannya, aku pergi ke lokasi yang menurut naskah seharusnya menjadi tempatku bertemu dengan tokoh utama yang sebenarnya. Aku terlambat 3 tahun. Aku bertanya-tanya apakah masih ada harapan. Apakah pemeran wanita yang sebenarnya sudah menjalin hubungan yang manis dan penuh kasih sayang dengan pria lain? Saat aku menghela napas, aroma manis tercium dari belakangku. Permisi, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana cara menuju kafe kelinci salju? Suaranya lembut dan halus, tubuhku menegang, dan seolah-olah aku telah melatihnya jutaan kali. Aku menunjuk. Itu di persimpangan berikutnya, belok kiri. Dan kemudian, oh, kedengarannya rumit. Apakah Anda keberatan mengantarku ke sana? Air mata menggenang di mataku. Sistem itu berteriak di kepalaku. Tokoh utama, pembawa acara. Itu yang sebenarnya. Aku menoleh. Tentu saja, suaraku menghilang. Aku membeku. Wanita yang berdiri di hadapanku adalah Claire. Isabella seharusnya seorang kekasih lesbi. Benarkah? Sebuah novel romantis yang manis? Penulis, kemari sekarang juga. Dubi, ada apa? Ada sesuatu di wajahku? Claire tersipu, bingung karena tatapanku yang intens. Tidak ada apa-apa. Aku bisa mengantarku ke sana. Dengan sedih, aku mengikuti skrip langkah demi langkah. Aku sepenuhnya menduga ini akan menjadi jebakan Isabella lagi, tetapi dia tidak pernah muncul. Yang mengejutkanku, sepertinya alur ceritanya benar-benar terkoreksi sendiri. Sistem itu masih membanjiri otakku. Host, itu dia. Dia karakter utama yang sebenarnya. Claire, aku pasti telah membuat kesalahan sebelumnya, karena izinku terbatas. Tetapi aku yakin sekarang, aku melirik Claire di sampingku. Dia masih mengenakan gaun berwarna krem itu. Angin lembut menerpa rambutnya, dan matanya jernih. Senyum tipis terukir di bibirnya. Dia tampak begitu lembut dan tidak berbahaya. Orang asing yang sama sekali tidak kukenal. Wanita dingin yang kulihat bersama Isabel di hotel. Apa yang terjadi? Jika dia adalah tokoh utama sebenarnya, mengapa dia membantu Isabella menculik Tuan Peterson dan Dre mengambil kekuatan hidupku? Kenapa kau begitu diam? Claire tiba-tiba bertanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Aku memaksakan senyum. Tidak ada alasan, hanya sedikit lelah. Selama beberapa hari berikutnya, aku mengikuti skenario, menghabiskan seluruh waktuku bersama Claire, dan Isabella tidak lagi mencoba memaksaku untuk bermesraan dengannya. Setelah 3 tahun menikah, akhirnya aku mendapat liburan, 2 minggu penuh. Selama 2 minggu penuh, kami tidak melakukannya sekalipun. Itu adalah 2 minggu terbahagia dalam seluruh misiku. Apapun yang dia dan Isabella rencanakan saat ini, dia adalah penyelamatku. Akhirnya, hari yang ditentukan dalam skenario bahwa Claire dan aku seharusnya berciuman tiba. Alur cerita mencapai puncaknya. Selama 2 minggu terakhir, hubungan kami telah berkembang ke tahap yang penuh analisis. Lebih dari sekedar teman, tetapi belum sepenuhnya kekasih. Sistem itu ada di kepalaku setiap hari, berteriak, hanya 1 langkah lagi. Silakan saja, tuan rumah. Tapi aku tak bisa menghilangkan perasaan bahwa hubungan rapuh ini seperti kaca, siap pecah hanya dengan sentuhan kecil. Lihatlah gundukan pasir di sana. Bukankah itu terlihat seperti permen kapas? Claire menunjuk ke kejauhan dengan matahari terbenam yang mewarnai perbukitan dengan warna emas. Dia menoleh menatapku. Matahari terbenam terpantul di matanya. Bulu matanya dihiasi bintik-bintik emas kecil. Tenggorokanku terasa kering. Secara impulsif, aku berbisik. Tidak secantik dirimu. Begitu kata-kata itu keluar, aku menyesalinya. Terlalu blak-blakan. Wajah Claire memerah seperti buah persik yang matang. Dia menunduk, memutar ujung gaunnya. Mengapa?
Mengapa kau mengatakan itu? Tiba-tiba, dia tergagap. Udara di antara kami bergetar karena ketegangan yang tak terucapkan. Aku menatap ujung telinganya yang memerah, dan hanya satu pikiran yang memenuhi benakku. Ini adalah momen kunci yang selama ini dibicarakan sistem. Aku perlahan mendekat. Dia tidak menjauh, tetapi nafasnya menjadi tersengal-sengal ketika wajah kami hanya berjarak beberapa inci. Dia tiba-tiba mendongak, matanya bersinar. Ethan, aku? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bibirku menyentuh sudut mulutnya. Rasanya lembut seperti permen kapas dengan aroma kopi yang samar. Tubuhnya menegang sesaat, lalu rileks. Dia menutup matanya. Tangannya tanpa sadar mencengkram ujung kemejaku. Tepat saat itu, sengatan listrik hangat melesat dari tempat bibir kami bersentuhan, menyebar ke seluruh tubuhku. Aku mati rasa. Pikiranku berdengung. Itu bukan percikan romantis yang memabukkan. Itu adalah sengatan listrik sungguhan. Alarm sistem berbunyi nyaring di kepalaku. Peringatan, peringatan. Fluktuasi energi abnormal terdeteksi. Aku mendorong Claire menjauh dengan panik. Dia tampak sama terkejutnya. Wajahnya pucat. Apa? Apa itu tadi? Kurasa aku baru saja tersengat listrik. Sistem? Sistem? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Untuk pertama kalinya, aku merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Dalam 1 detik itu, aku sama sekali tidak merasakan keberadaan sistem. Tepat saat itu, suara Isabella terdengar dari belakangku. Berhenti memanggilnya. Sistemmu mati. Itu jelas suaranya, tetapi bukan nada sensual yang biasa ku dengar. Ini adalah suara kelegaan murni yang tak terbebani. Claire menoleh ke Isabella dan tersenyum. Kau telah bekerja keras. Aku melihat bolak-balik di antara mereka, benar-benar bingung. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, kata Isabella, sambil mengulurkan pil biru kecil. Minumlah ini, dan kau akan mengerti semuanya. Dan jika tidak ada yang bisa kau lakukan. Memaksamu, hanya jika kau tidak ingin tahu yang sebenarnya. Aku menatap pil itu. Claire berdiri di sampingnya, memperhatikanku dengan tenang. Ekspresinya yakin. Kepanikan akibat hilangnya sistem masih terasa. Tapi melihat mereka, aku merasakan keakraban yang aneh, seperti pemahaman tak terucapkan antara aktor setelah sebuah adegan selesai. Setelah ragu sejenak, aku mengambil pil itu dan menelannya. Pil itu langsung larut, hanya menyisakan sensasi dingin. Detik berikutnya, banjir kenangan menyerbu pikiranku. Ketika aku tersadar, penglihatanku sangat jernih. Aku bukanlah inang yang dipilih secara acak dan terikat oleh sebuah sistem. Aku adalah pencipta sistem yang selama ini kukutuk. Ciptaanku sendiri. Setiap kali seorang transmigrator tiba, dunia ini akan di-restart. Teman masa kecilku, Isabella, yang berperan sebagai penjahat, akan mengalami nasib tragis. Tubuhku akan menjadi wadah bagi transmigrator yang kemudian akan merayu pemeran utama wanita, terjerat dalam cinta dan benci, dan kemudian setelah berhasil meninggalkan semua orang, meninggalkan jejak kehancuran di belakang. Tapi kami adalah mesin. Kami adalah manusia dengan perasaan kami sendiri, kehidupan kami sendiri. Jadi kami mulai melawan. Kembali, kami gagal lagi dan lagi. Akhirnya, Isabella berhasil menjebak versi diriku yang dirasuki dalam sebuah wadah khusus. Di sana kami menemukan keberadaan sistem tersebut. Bersama-sama, kami mengembangkan sistem palsu. Melalui sistem itu, kami melacak sinyal dan menemukan markas sistem tersebut. Kami melihat ribuan sistem. Kami melihat skrip yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti dunia kami, dipenuhi orang-orang yang mengalami penderitaan tanpa akhir yang sama. Aku ingin menghancurkan semuanya, tetapi aku tak berdaya seperti semut. Aku kembali dan menceritakan semuanya kepada mereka. Setelah penelitian yang cermat, kami menyusun rencana. Lain kali seorang transmigrator tiba, kami akan menggunakan sistem palsu kami untuk meretas sistem asli mereka, memenjarakan jiwa mereka, dan memungkinkan jiwaku sendiri untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhku. Untuk menghindari deteksi, kami akan mengganggu alur cerita dengan membuat penjahat utama menyamar sebagai pemeran utama wanita. Aku juga diam-diam menanamkan alat pelindung di dalam Isabella. Setiap kali kami berhubungan intim, aku sebenarnya mengunggah aliran virus yang konstan ke dalam sistem asli. Kami menjalankan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, merencanakan setiap kemungkinan, hingga suatu hari aku merasakan kekuatan aneh muncul di dalam tubuhku. Transmigrator itu telah tiba lagi. Jadi, Tuan Peterson, Anda bisa menganggapnya sebagai inspektur sistem. Sebuah program yang dirancang untuk memastikan alur cerita berjalan normal dan mencegah sistem nakal mengabaikan tugas mereka.
dan sebuah sistem yang benar-benar hancur. Jadi, bagaimana dengan kita? Isabella memberiku senyum memboda. Besok kita akan ke tempatmu. Aku akan pindah. Dia berhenti sejenak, tangannya turun ke perutnya. Kita perlu mulai merencanakan untuk bayi itu. Selesai.